Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman semua, kita berjumpa kembali dengan mata kuliah pengantar bisnis startup. Ya. Dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai proses-proses pembuatan, mengenai proses-proses bisnis, konsep bisnis seperti apa, prosesnya seperti apa, lalu juga sampai kita nanti akan coba masuk spesifik mengenai bisnis startup itu sendiri. Ya. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas konsep daripada bisnis. Menurut Ebert Griffin, bisnis adalah suatu organisasi yang menghasilkan barang dan atau jasa yang kemudian dijual dan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit. Sedangkan menurut Ernie dan Ernawan, bisnis sebagai kegiatan manusia dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Lalu Steinhoff dalam Budi Harta, bisnis merupakan seluruh aktivitas yang mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Dan menurut Hages dan Kapor, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dari beberapa pendapat ahli tersebut bisa kita definisikan pengertian bisnis adalah bisnis dijalankan oleh orang perorangan secara individu atau sekelompok orang yang membentuk sebuah institusi, seorang dan institusi bisnis yang mengorganisasikan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mendukung proses bisnis. Dalam prosesnya, bisnis membuat dan menyalurkan produk, yaitu barang atau jasa tertentu, dan barang dan jasa yang dihasilkan itu dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. SDM yang terlibat dalam bisnis ini bisa digolongkan menjadi pertama adalah pemodal atau investor, yaitu pihak yang menyediakan modal untuk mendukung kegiatan operasional aktivitas organisasi sehingga organisasi usaha dapat berjalan dengan lancar. Kedua, manajemen, yaitu orang-orang yang disertai tanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola organisasi sehingga organisasi akan mencapai visi dan misi yang telah direncanakan oleh pemilik usaha. Ketiga adalah sumber daya manusia, adalah pengelola kegiatan produksi perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan berkualitas tinggi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Keempat adalah konsumen, yaitu pengguna produk baik barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Konsumen merupakan sekelompok orang yang berpotensi akan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Lalu, apa tujuan bisnis? Secara umum, bisnis memiliki tujuan untuk memperoleh laba, pangsa pasar atau segmen tertentu, dan tercapainya keberlanjutan usaha atau inovasi. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa secara umum, semua perusahaan ketika didirikan atau semua organisasi ketika didirikan, pasti memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk memperoleh laba. Ya, tujuan umumnya seperti itu. Lalu untuk mendapatkan pangsa pasar, untuk mendapatkan atau segmen tertentu dan tercapai keberlanjutan usaha dalam arti inovasi. Artinya supaya perusahaan itu bisa berjalan secara lancar, bisa berjalan jangka panjang, berkesinambungan, perlu adanya inovasi, perlu adanya pembaruan, perlu adanya perubahan-perubahan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa dalam kehidupan dunia ini selalu ada perubahan dan itu pasti berubah. Selama kita di dunia ini selalu berubah. Tidak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan itu sendiri. Sehingga perusahaan pun harus bisa menyesuaikan dengan kondisi perubahan yang ada. Ya contoh semua sekarang sudah serba digital, serba teknologi, berubah polanya menjadi pola yang harus tidak harus yang familiar dengan teknologi, gitu ya. Yang semuanya serba mudah diakses melalui handphone, gitu ya. Ada aplikasi mobile semua di handphone. Ya dari dulu mungkin kita belum membayangin semuanya akses mobile seperti itu, masih harus pakai mesin ketik misalkan,
masih harus ditulis manual, transaksi-transaksinya, berpindah ke komputer, masih perlu di print gitu ya. Sekarang sudah bisa pakai laptop, bisa pakai handphone, tidak perlu print, bisa di scanner ya, bisa dikirim lewat WA. Nah, itu contoh-contoh perubahan yang harus ya mau nggak mau harus tetap diikuti sama perusahaan supaya dia tidak tertinggal oleh zaman seperti itu. Itu tujuan secara umum. Nah, tujuan khususnya apa? Tujuan khusus ini berbeda-beda tergantung dari apa yang ditarget sama si pemiliknya. Nih, seperti misalkan menciptakan good image, ya, citra yang baik, ya, kualitas produk terbaik, layanan cepat, best seller, ramah, jangkauan yang luas, misalkan produk dengan harga murah dan lain sebagainya. Ini tergantung dari apa yang ditargetkan dari si pemilik di luar dari tujuan secara umum tadi. Ya, dengan tujuan khusus ini tetap pastinya arahnya adalah untuk mencapai atau memperoleh laba. Nah, harapannya dengan tujuan khusus ini keuntungan didapatkan akan lebih besar, lebih meningkat seperti itu. Jadi ini tujuan dari bisnis. Nah, bisnis bisa kita klasifikasikan ke dalam dua, ada bisnis domestik, ada bisnis internasional. Jelas kalau bisnis domestik atau bisnis lokal lah ya. Sedangkan bisnis internasional berarti bisnis yang sifatnya sudah dia ada tidak di satu negara saja, tapi sudah antar negara gitu ya. Ya semacam kayak minuman Coca-Cola gitu ya, makanan sekarang McD itu ada di mana-mana gitu ya. Itu termasuk bisnis internasional gitu ya. Bisnis domestik ini terbatas pada lingkungan satu negara, misalnya seperti bisnis ekstraktif, yaitu usaha yang bergerak dalam mengelola bahan-bahan yang terkandung di alam, sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya pertambangan, perikanan laut gitu ya. Kalau Indonesia ya pertama melalui Pertamina gitu ya. Bisa mungkin kita mengekspor gitu ya, tapi perusahaannya itu dalam negeri, jadi masih dalam bisnis domestik ya. Bisnis agraris, ya, yang usaha kegiatannya adalah mengelola tanah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memperoleh hasil. Contohnya ada perusahaan PT Perkebunan ya, yang kita punya gitu ya. Ada perkebunan teh, kopi, kelapa sawit ya, misalkan. Lalu bisnis manufaktur, usaha yang kegiatannya meliputi pengolahan bahan mentah untuk diproses menjadi bahan setengah jadi ataupun barang jadi yang siap dikonsumsi. Ini bisa terkait industri tekstil, industri makanan kaleng misalkan ya. Makanan kaleng kan banyak ya, misalnya kayak kita ngeliat apa sekarang, sarden gitu ya, yang ikan makanan kaleng dari ikan gitu ya, bahkan dari daging juga, daging sapi bisa diolah menjadi sarden juga gitu ya, menjadi makanan kaleng juga gitu. Lalu industri mie instan gitu ya. Lalu bisnis perdagangan, usaha yang aktivitasnya melakukan pembelian sejumlah barang di satu tempat untuk dijual kembali di tempat lain dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Ya ini dibuatlah semacam toko, supermarket gitu ya. Banyak sekarang bersebaran dari toko-toko yang rumahan, yang orang-orang rumahan ya, sampai memang dia punya toko yang besar dalam bentuknya tadi ini, swalayan supermarket gitu ya. Lalu bisnis jasa, usaha yang kegiatannya bergerak di bidang pelayanan atau pemberian jasa kepada konsumen. Ini contohnya bank, ekspedisi, pendidikan, seperti itu. Nah, kalau dari sektornya dibagi dua juga, yaitu ada sektor formal dan sektor informal. Apa itu sektor formal? Yaitu usaha yang mendapatkan izin dari pejabat berwenang dalam bentuk akta pendirian notaris dan terdaftar. Jadi harus terdaftar nih di kantor pemerintahan dalam bentuk pengesahan akta notaris di hadapan Kementerian Hukum dan HAM. Ya, jadi umumnya usaha-usaha yang sifatnya formal atau itu badan usaha yang berbadan hukum, harus berbadan hukum. Contohnya di sini PT, CV, firma, BUMN, koperasi gitu ya. Itu adalah badan usaha yang berbentuk hukum karena itu bergerak di bidang sektor formal. Cirinya apa? Ya, pertama jelas ada izin resmi dari pemerintah. Lalu dalam aktivitas transaksi bisnisnya yang dilakukannya biasanya akan dikenakan pajak, baik itu pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Biasanya beroperasi di daerah sentra bisnis, ya. Di satu daerah dibuat satu daerah khusus tempat bisnisnya, ya, ya ataupun mungkin menyebar itu bisa-bisa saja. Tapi umumnya untuk gampangnya operasionalnya di satu titik itu ada pusat bisnisnya, jadi udah segala macam tuh dari misalnya perbankan, terus misalkan dealer kendaraan, misalkan seperti itu. Itu di satu tempat misalnya.
telah menggunakan sistem akuntansi yang profesional. Karena ini sudah, kalau biasa sektor formal itu lebih perusahaan yang besar, jadi sistemnya pun sudah lebih populer, biasanya sudah komputerized semua gitu. Jadi menggunakan sistem akuntansi yang profesional juga. Dan biasanya membutuhkan modal yang cukup besar jika dibandingkan sektor informal. Jelas ya. Bayangkan kalau misalnya ini PT aja masalah terbatas kan, ini modal-modalnya sudah dalam bentuk saham ya, saham-saham para berapa orang yang sebagai pemegang saham dia menyertakan dananya dalam bentuk saham, dan itu untuk membangun suatu usaha dan untuk operasional usaha tersebut. Nah, bagaimana sektor informal? Berarti sektor informal adalah dia usaha ya bisa dianggap kecil-kecilan lah, usaha sampingan, mungkin usaha-usaha biasa yang tidak perlu legalitas usaha, ya nggak perlu sampai ke notaris mungkin ya, cukup hanya sampai kalaupun dirikan di rumah cukup izin dari lingkungan saja. Otomatis juga modalnya tidak terlalu besar, karena juga masih usaha kecil, mungkin nggak perlu pegawai gitu ya, dan sudah banyak gitu ya. Cukup kita sendiri saja ataupun bisa dibantu sama, ya kalau masih keluarga mungkin kakak sama adik gitu ya, jalan bareng, atau kalau sudah berkeluarga suami dan istri misalkan seperti itu. Nah, dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada pengalaman pribadi pemilik usaha tanpa adanya pendidikan dan keahlian. Ya, pada awal mungkin bisa, tapi seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin pesat, persaingan semakin pesat gitu ya. Jaringan itu dibutuhkan, jaringan dan wawasan dibutuhkan. Itulah makanya teman-teman berada di posisi ini, berada di tempat perguruan tinggi untuk menambah wawasan, memperluas jaringan, ya, sehingganya bisa melakukan inovasi terhadap usaha teman-teman sendiri, gitu ya. Pemanfaatan teknologi sederhana, ya. Kalau dibandingkan dengan yang formal, tentu masih sederhana, ya. Ya, ibaratnya cuma menggunakan handphone sama sama komputer saja gitu, atau laptop saja. Tapi di handphone sendiri kan sebenarnya sudah banyak aplikasi yang bisa digunakan ya, seperti itu ya. Mungkin untuk pencatatannya masih manual, jadi dianggap sederhana seperti itu. Tidak ada struktur organisasi karena memang masih kecil, jam kerja juga fleksibel, jadi kita yang mengatur sendiri. Ruang lingkup usaha terbatas, biasanya dikerjakan oleh anggota keluarga ya, karena memang ini usaha kecil-kecilan ya, kita disupport sama keluarga. Terus jenis usahanya biasa bergerak dalam bidang kerajinan, dagang, dan jasa. Umumnya dikonsumsi oleh golongan ekonomi menengah dan ke bawah. Ini umumnya ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya orang-orang golongan ekonomi menengah ke atas, satu dua pasti juga akan mampir lah ke toko kita. Apalagi kalau sifatnya toko-toko yang di perumahan gitu ya. Daripada jauh gitu ya, udahlah sekedar misalnya barangnya nggak terlalu banyak, beli di sini gitu kan. Nah, biasanya banyak jadi pungli. Nah, ini juga ya, ini juga ya, intinya selama kita sudah izin ya kita tinggal bisa sampaikan aja gitu loh. Kalau memang mereka memang benar, apa terus kita memang niat kita sedekah, mungkin ya mungkin bisa. Tapi kalau berulang-ulang ya kita bisa tegas juga dengan mereka gitu ya. Nah, peluang dan ide bisnis. Peluang usaha adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang atau lembaga untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginannya. Dalam hal ini ada keuntungan atau laba, aset, dan finansial atau keuangan. Dengan memanfaatkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Menurut Arif Hadi Paranata, peluang usaha adalah sebuah risiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial. Lalu Thomas Zimmerer, peluang usaha adalah sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Dan Robin N. Coulter, peluang usaha adalah sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan satu nilai tumbuh guna memenuhi suatu kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan. Jadi kalau kita bisa sedikit simpulkan dari pendapat para ahli ini, ide peluang adalah semua semua kondisi ya, semua celah yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang itu adalah peluang. Ya, apapun kondisinya itu pasti akan ada peluang. Jadi kalau kita bisa sebut apapun yang sudah terjadi, apapun semua itu akan ada celahnya, dan celah itu akan menjadi peluang buat kita. Asal kita bisa memanfaatkan dengan baik. Gimana kita lahirkan ide yang baik? Yaitu kita muncul ide kreativitas kita muncul ide inovasi kita, sehingga celah tadi bisa jadi peluang yang positif.
Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengelola peluang itu tadi? Pertama, identifikasi setiap peluang bisnis yang ada, ya. Lalu setelah kita identifikasi peluang-peluang yang ada, kita pisahkan nih. Kita kelompokkan, artinya mana yang kira-kira menguntungkan, mana yang kurang menguntungkan. Ya, yang kurang menguntungkan ya udah kita geser. Kita akan fokus ke peluang-peluang yang kira-kira menguntungkan tersebut. Itu kita kaji ulang. Kita kaji ulang dan tentukan peluang bisnis mana yang paling menguntungkan. Lalu susun rencana kerja dan lakukan aksinya. Ya. Poin terakhir adalah di sini ya. Teman-teman punya ide banyak dalam pikiran, sudah dibayangin, tapi kalau nggak ada aksinya ya udah nol besar, ya, nggak akan jadi terwujud tuh usahanya, gitu ya. Oke. Jika pengusaha dapat menciptakan peluang bisnis lebih dari satu jenis peluang, maka pilih peluang yang paling menguntungkan untuk dikerjakan. Ya. Intinya kan kalau kita melihat peluang pasti banyak ya, lebih dari satu lah. Nah, itu makanya pilih peluang yang paling menguntungkan untuk dikerjakan. Lalu, pengusaha melakukan identifikasi secara rinci setiap peluang yang ada. Kemudian menyeleksi setiap peluang yang ada. Dari hasil penyeleksian lalu dikelompokkan menjadi mana saja peluang usaha yang tidak menguntungkan dan mana peluang yang menguntungkan. Dari pengelompokan tersebut, dikaji ulang terhadap kelompok-kelompok peluang yang menguntungkan, lalu pilih satu atau dua peluang yang paling menguntungkan dari beberapa peluang yang ada. Langkah final adalah membuat rancangan bisnis secara detail dari peluang bisnis yang paling menguntungkan. Kemudian merealisasikan peluang tersebut menjadi usaha yang nyata. Nah, ini ya kuncinya ya. Harus ada aksi realisasi yang nyata dari peluang bisnisnya sudah teman-teman lakukan penelitian, sudah teman-teman kaji ulang yang paling menguntungkan tersebut. Nah, ini bisnis yang berasal dari eksternal, dari faktor luar, eksternal. Semua barang yang pernah dilihat, suara yang pernah didengar, bau yang bisa dicium, permukaan yang bisa diraba, serta citra yang bisa dirasa, itu bisa mengilhami seseorang untuk menciptakan ide bisnis. Ya. Nah, dari sini bisa teman-teman pikirkan apa nih kira-kira gitu ya. Idenya ide peluang apa yang bisa kita pikirkan dari barang yang kita lihat. Kita biasa pakai sepatu misalkan. Oh, kepikiran untuk soal sepatu udah ada, kepikiran untuk laundry sepatu misalkan. Ya. Kita kira bau untuk menghindari bau yang tercium. Kita buat parfum misalkan, parfum untuk baju, untuk pakaian, parfum untuk ruangan, misalnya seperti itu gitu ya. Alas yang teraba, kita buat alas kaki yang entah yang polos atau yang bisa untuk pijat juga, misalnya seperti itu ya. Suara yang terdengar, nah kita bisa antisipasi apa? Apakah bisa kita malah bikin headset atau malah kita bikin untuk antisipasi kedap suaranya. Nah itu salah satu ide-ide yang beberapa contoh ide-ide dari peluang yang kita lihat dari luar. Setelah kita pikirkan, kita buat alternatif ide bisnisnya apa. Dari situ kita seleksi mana yang menguntungkan, mana yang tidak, baru kita pilih ide bisnis unggulannya. Ini dari sisi ekstern. Nah ini di sisi internalnya nih. Ada dari bakat, hobi, pengetahuan, kemampuan, dan minat. Ya, kita pikirkan idenya seperti apa, kita ciptakan alternatif idenya, kita seleksi juga, dan kita pilih ide bisnis unggulannya. Kuncinya adalah berpikir terbuka adalah hal yang terbaik yang harus dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencari ide bisnis. Jadi jangan kalian pasrah, jangan kalian seperti pakai kacamata kuda lurus saja, tapi cobalah kembangkan akal pikiran kalian dengan secara out of the box gitu ya, keluar. Jangan merasa seperti kata dalam tempurung ya kalau ada peribahasa ya, tapi coba berpikir luar. Apa yang bisa saya kembangkan dari kemungkinan ini, dari peluang ini, dari celah yang ada ini, gitu ya. Semua itu menghasilkan peluang dan peluang itu harusnya menghasilkan challenge buat kita atau tantangan buat kita untuk kita ciptakan ide yang baru, yang kreatif. Nah, bisa kita kembangkan untuk jadi satu lahan bisnis yang baru, ya. Ingat, berpikir terbuka adalah hal terbaik yang harus dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencari ide bisnis. Oke. Nah, untuk memancing ide kreatif ke teman-teman, coba
teman-teman nanti bisa mengerjakan ini ya, dua pertanyaan ini ya. Teman-teman bisa sebutkan definisi peluang usaha dari berbagai ahli ya, minimal 3 ya. Bisa teman-teman googling lagi yang lain ya, jangan yang ada di materi kalau bisa. Dan coba teman-teman tuliskan teman-teman punya ide apa yang ada di pikiran teman-teman saat ini ya. Minimal 3 saja. Dan jelaskan juga nanti konsepnya mau seperti apa yang ada di pikiran teman-teman dari bisnis yang udah ada di pikiran itu ya. Macam-macam ya sumber yang bisa, yang memang dari diri kalian sendiri. Bisa yang teman-teman lihat di rumah, di lingkungan sekitar rumah, atau di perjalanan kalian, selama perjalanan dari kampus ke rumah atau perjalanan dari rumah ke kantor misalkan, ya, atau di tempat kalian beraktivitas, itu juga mungkin ada peluang juga. Nah, silakan dibuat, ya, nanti ditulis di dalam Word, nanti dikirim ke saya, gitu ya. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Insya Allah bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Bisa kita amalkan untuk kita pribadi maupun untuk lingkungan sekitar kita. Dan mari kita selalu saling mendoakan agar kita selalu diberi keberkahan, kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabil hidayah wa taufiq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.